Menilik keindahan Vihara Amurwa Bumi Graha, bersama pelajar Muhammadiyah dan Gema Budi. Wajah penuh senyum dari generasi muda Buddhis Indonesia, atau Gema Budi terpancar, tatkala menerima kunjungan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Para pelajar tergabung dalam kajian dakwah Islam, pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dari belasan provinsi se-Indonesia. Acara bertajuk Pelatihan Dai Pelajar Muhammadiyah Nasional tahun 2023 itu, bertempat di Vihara Amurwa Bumi Graha, Jalan Ikan Bawal, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Jumat sore, tanggal 2 Juni tahun 2023. Dalam kegiatan tersebut, kedua organisasi saling berdiskusi, dan berkeliling melihat keindahan vihara setempat. Terjadi pula tanya jawab satu sama lainnya, khususnya soal tata cara beribadah dan sejarah umat Buddha. Sebagai tuan rumah, Ketua DPD Gema Budi Lampung, Dedi Wijaya Chandra mengaku senang, dan menyambut baik kunjungan tersebut. Menurut Dedi, para peserta yang hadir merupakan calon cendekiawan Muslim dan pelajar terpilih yang bakal menjadi generasi penerus bangsa. Melalui pertemuan lintas agama itu, diharapkan menjadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Hal senada disampaikan Ketua Kajian Dakwah Islam Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Eliza Kurnia. Dia juga mengaku senang dan mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Gema Budi Lampung. Eliza menjelaskan, kunjungan ke vihara tersebut dalam rangka berdiskusi, dan menilik langsung metode dakwah lintas agama. Dari hasil diskusi itu juga, lanjut Eliza, para peserta diharapkan bisa menerapkan ke dalam lingkup sosial untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Ya, saya Eliza Kurnia dari Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Rangka acara pelatihan Dai Pelajar Muhammadiyah yang mempunyai tema beratas batas keberagamaan. Bagaimana kita itu dakwah yang inklusif gitu. Bagaimana dakwah yang memang mengembirakan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk berdakwah kepada dengan metode-metode yang diterapkan oleh agama lain gitu. Jadi kita di sini itu sharing diskusi bagaimana metode-metode dakwah yang dilakukan di agama lain seperti itu. Pada hal ini adalah agama Budi. Kenapa dipilihnya Lampung dan tempat ini, bukan wilayah lain? Lampung itu adalah salah satu yang mengajukan tuan rumah. Jadi di PPIPM ini kita mempunyai peraturan siapa yang mengajukan tuan rumah ketika Rakernas, namanya Rapat Kerja Nasional PPIPM, itu wilayah Lampung yang mengajukan tuan rumah. Jadi melihat daya tarik yang ditawarkan oleh Lampung, seperti misalnya mulai dari tempatnya yang ditawarkan, terus kerjasama dengan Muhammadiyah, kerjasama dengan pemerintahan, dan kerjasama dengan kelompok minoritas dan juga lintas agama di sini, di Lampung ini yang ditawarkan. Yang mengikuti peserta berapa? Peserta yang mengikuti pada pelatihan Dai Pelajar Muhammadiyah itu ada 27 orang dari 14 provinsi. Dia itu berdasarkan hasil yang sudah kita saring gitu ya, melalui tes wawancara dan tes paper, atau mungkin disebut juga dengan tes jurnal yang diberikan, artikel yang ditulis. Nah, setelah melakukan kunjungan ini, apa yang didapat atau hal apa yang paling berkesan? Hasil diskusi yang sangat itu pertama tadi menjelaskan tentang bagaimana Buddha itu dalam ranah sosial gitu. Itu kan bisa kita bawa mungkin metode-metodenya dalam ranah sosial seperti apa gitu. Bagaimana welas asihnya terhadap tidak hanya agama Buddha tetapi menyeluruh agama gitu. Damai, sejahtera gitu. Dan saya sangat mengapresiasi dari teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ternyata ada kegiatan nasional yang berpusat kali ini tuan rumahnya adalah Lampung dalam kajian dan dakwah. Ini suatu kehormatan Gema Budi menjadi bagian dari acara mereka. Apalagi seperti kita ketahui, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu adalah calon-calon cendekiawan lah yang saya sebut. Mereka adalah tadi disebut dari 14 provinsi. Mereka adalah orang-orang terpilih yang pintar-pintar, apalagi kami yang dihubungi gitu, dan kami menjadi narasumbernya. Terima kasih ya, sangat terima kasih lah, saya sangat mengapresiasi sekali. Apakah ini yang pertama atau memang sebelumnya juga sudah ada kunjungan semacam ini kok? Kalau ini hal yang pertama sih. Jadi memang sebelumnya belum pernah ada, dan IPM adalah yang pertama. Mudah-mudahan
yang lain juga ada hal-hal yang lebih baik lagi lah. Gini ya, Gema Budi itulah OKP lintas agama. Jadi ini salah satu bentuk yang kita sebut toleransi beragama. Jadi di saat bangsa ini saat ini sedang carut marut dengan benturan-benturan dan hantaman-hantaman intoleransi, dan hari ini kita buktikan bahwa kalangan muda kita bisa duduk satu bersama-sama, kita guyup, kita gotong royong, kita berdiskusi, tidak melalui berantem ataupun berkelahi, tapi kita di sini berdiskusi menyatukan persepsi yang sama. Di situ dari situlah hal-hal yang terbaik bisa kita munculkan. Bodhisatwa, tapi perawakannya nyantai aja gitu. Jadi kayak pengemisian, nyata-nyata, tapi bawanya kebahagiaan aja. Senang, loncat-loncatan. Kok itu yang di tangannya ada duit, maknanya apa itu, Pak? Oh, itu hanya kita beri persembahan aja biar kita juga bawa berkah untuk kita lah. Bawa rezeki, bawa berkah untuk kita. Itu pasti pagi dan sore ada. Pagi dan sore selalu ada. Tapi kita utamakan yang paling sering ngumpul paling banyak itu kalau di penanggalan Imlek tanggal 1 dan 15 Imlek. Itu untuk waktu ibadahnya ada waktu khusus? Ada. Itu sekitar, biasanya kalian maghrib, kami juga sama. Jam 6 lah. Jam 6. Jadi nanti jam 6 ada ibadah? Kalau ya biasa gitu. Tiga ini Sakyamuni Buddha, itu Sitigarbha Buddha, ini Amitabha Buddha. Gitu. Bedanya apa, Ini Pak? sebenarnya sama, cuma perlambangan aja. Sebenarnya kan kita Buddha kita cuma satu, memang Sakyamuni Buddha. Tapi kalau Sitigarbha itu lebih ke arah Buddha yang mengawasi 3 alam lah, gitu. Ini Sitigarbha, sorry. Kalau Baisaja Guru Buddha itu Buddha tentang kesehatan. Buddha tentang kesehatan. Amitabha Buddha itu Buddha keselamatan. Gitu. Kalau globalnya kan memang Sakyamuni Buddha. Beliau itu yang tercapai cerah sempurna. Ya ini pembibitan lah. Gitu. Dengar yang namanya Dewi Kwan Im. Dewi Kwan Im itu ya itu Dewi Kwan Im. Oh, yang lagi film itu. Iya, Dewi Kwan Im. Ini Sitigarbha. Gitu. Ini bukan Tong Samcong ya yang ada Sun Gokong itu bukan ya. Kalau Sitigarbha ini beliau ini bertekad untuk ini loh, menyeimbangkan 3 alam. Alam surga yang kita sekarang ada di alam manusia dan alam bawah. Gitu. Mereka ini dulunya manusia atau memang dewa atau seperti apa itu, Pak? Jadi gini, kalau di Buddhis itu kita tuh punya beberapa tingkatan. Jadi dari kita manusia itu kita masih punya wujud kotor namanya. Kita masih punya wujud kotor yang kita masih sebut kita punya dosa, punya karma buruk, kita harus membayar di kehidupan sekarang. Iya, makanya kita masih punya tubuh kotor lah yang kita sebut manusia. Dan tingkatan selanjutnya itu ada dewa. Dewa-dewa itu adalah mungkin manusia-manusia suci yang terlahir memang membawa berkat, kebahagiaan untuk kita lah, hal-hal yang baik. Kalau dewa, di atasnya lagi ada arahat, ada bodhisatwa, atasnya lagi baru Buddha. Gitu. Di dewa itu paling bawah, Pak? Kalau untuk tingkat kesucian iya, gitu. Itu kalau dijelasin panjang banget.